Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di episode kali kita akan bahas mengenai Fast X alias franchise ke-10 dari Fast and Furious series. Jujur dia, gue menemukan ada berbagai macam kelebihan dan kekurangan yang bisa gue share di video kali ini. Tapi tenang aja, video ini bebas spoiler. Jadi gue akan semaksimal mungkin untuk meminimalisir semua berbagai macam spoiler keras yang ada dalam film Fast X ini. Jadi buat kalian yang belum nonton, it's okay, aman kok, video ini akan bebas spoiler, oke? So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, atau juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Oke, franchise Fast X ini sudah bisa kalian tonton sekarang di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Dan sekarang kita akan memulai untuk review mengenai Fast X ini. Jujur, first impression gua adalah Fast X ini masih sama dengan franchise yang sebelumnya, dimana mereka itu menampilkan berbagai macam adegan-adegan yang action yang terlalu berlebihan, dan juga ada banyak banget adegan-adegan yang absurd, terutama di bagian pertengahan hingga akhir. Kan jujur aja ya, gue ketika di pertengahan durasi sampai akhir itu gua ngantuk pak, serius ngantuk banget, karena aduh plotnya masih sama lagi, dan juga tubuhnya masih gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan yang begitu signifikan. Tapi ada kelebihan yang gua suka dari Fast X ini, yang mereka tuh udah mulai sedikit upgrade mengenai pembentukan villainnya, dan juga suasananya seperti apa, bahkan teror penjahatnya juga makin dapat di Fast X ini. So, kita akan bahas semuanya di video ini. Oke, kita akan bahas mengenai kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya yang pertama itu adalah villain utama yang menarik. Wah, ini dia villain utama yang kita dapatkan di Fast X ini, dimana villain utamanya adalah Dante Reyes, yang merupakan anak dari Hernan Reyes, yang itu udah menjadi villain utama di Fast 5 yang pernah dirilis pada tahun 2011. Kalau kalian masih ingat ya, si Hernan Reyes ini itu adalah seorang politikus yang sangat-sangat licik. Bahkan dia juga adalah gembong narkoba terbesar di Rio de Janeiro. Nah, makanya kalau kalian masih ingat di Fast 5 itu aksi tembak menembak, bahkan aksi kejar-kejaran itu udah mulai brutal. Makanya di sini akan berkaitan langsung dengan film Fast 5 seperti itu ya. Makanya kalau kalian mau nonton Fast X ini lebih oke, coba kalian rewatch lagi di Fast 5. Siapa tahu kalian masih lupa ya dengan plot yang satu ini, karena ini literally filmnya udah lama banget ya, seperti itu. Untuk si Dante Reyes, gua bilang oke banget pak, bahkan dalam segi motivasinya, aktor juga jago banget, dan actingnya si Jason Momoa apa ya, dan juga terornya mengerikan banget. Bahkan ini bisa dibilang mengintimidasi sekali. Kalau gue bandingkan dengan film-film Fast and Furious seperti Braga atau Owen Shaw, Deckard Shaw, atau si Cypher ya, si Dante Reyes ini ada literally puncaknya pak, karena si Dante Reyes ini bisa dibilang dia tuh gak cuma sebagai orang yang berusaha untuk menghancurkan keluarga Dominic Toretto, tapi dia juga berkeinginan untuk menghancurkan semua yang disayangi oleh Toretto. Contoh, keluarganya udah dihancurin, dan kedua, berbagai macam jebakannya udah dia pasang untuk keluarga Toretto ini, dan juga rencananya sangat jenius parah. Bahkan dia itu lebih ahli dalam teknik perang dan juga teknik jebakan. Nah, untuk teknik jebakan ini sebenarnya hampir sama seperti Deckard Shaw. Kalau kalian lihat di Fast and Furious yang ke-7 dulu, dimana si Deckard Shaw ini juga pandai banget dalam hal berbagai macam senjata dan juga perangkap-perangkap yang ia pasang di berbagai macam kota untuk menjebak si keluarga Dominic Toretto ini pak, seperti itu. Well, inilah villain utama dari Fast and Furious yang menarik banget. Gue suka banget dari acting Jason Momoa, oke banget pak. Gue asal banget dengan Jason Momoa yang berhasil memerankan karakter si Dante Reyes ini, seperti itu. Wow, gila, the best villain in Fast and Furious series. Yang kedua, hubungan keluarga Dom yang mulai retak. Oke, setelah kita udah diperkenalkan balas dendam si Dante Reyes, ternyata di sini ada keretakan keluarga Dominic Toretto. Karena kalau kalian masih ingat di Fast and Furious 8 itu kan udah retak banget ya, dimana kita bisa melihat bahwa si Toretto ini udah mulai berkhianat kepada para timnya sendiri. Tapi ketika di Fast X ini mereka menilai
hal yang sama, itu ada keretakan antara keluarga si Toretto itu, dan itu akan reveal di akhir film, Pak. Wajay, mereka tuh nggak menggali ke satu sisi doang, tapi ada berbagai macam sisi yang mereka gali untuk memperluas plot dari Fast X ini, Pak. Seperti jadi kesannya nggak terlalu repetitif, tapi ada hal lain yang mereka highlight di Fast X ini seperti itu. Makanya, wow, oke, keluarga Dom udah mulai retak nih, bagaimana cara mereka mengatasinya. Nah, itu semuanya akan diperlihatkan di Fast X ini, Pak, seperti itu. Wow, gila-gila. Jadi gak terlalu monoton lah, karena kalau di Fast 5, 6, 7, 8, 9 ini keluarga kayak baik-baik aja gitu. Tapi ternyata di Fast X ini ada dramanya, dan itu udah mulai wajib. Oke, ini sutradaranya udah bisa mengupgrade sedikit lah ya mengenai plot cerita yang mereka sampaikan di film ini. Yang ketiga, sisi pengkhianatan yang cukup gregetan. Oke, ada berbagai macam momen pengkhianatan yang bisa kalian lihat di Fast X ini, terutama di kerabat terdekatnya. Waduh, ini adalah hal yang sama seperti kita lihat di Fast and Furious, alias di Furious yang ke-8, dimana itu kalau nggak salah itu si Toretto itu berkhianat karena itu udah ikut dengan si Cypher. Awalnya kita berpikir seperti itu, tapi ternyata di akhir-akhirnya udah terreveal bahwa si Toretto ini terpaksa ikut dengan Cypher karena istrinya sedang ditahan oleh Cypher ini, Pak, seperti itu. Makanya ini kayak mereka tuh ambil callback ke Fast and Furious ya, seperti itu. Wow, gila. Yang keempat adalah balapan yang kembali. Oke, akhirnya Pak, kita mendapatkan momen balapan yang sudah kita tunggu-tunggu selama ini di franchise Fast and Furious. Karena kalau nggak salah di Fast and Furious 6 itu udah ada unsur balapan, tapi itu udah literally terakhir banget. Semenjak 7, 8, 9 itu udah mulai hilang unsur balapannya. Makanya mereka tuh kayak terlalu fokus ke criminal heist atau 007, Pak, basically. Jadi unsur balapannya hilang. Makanya di Fast X ini ketika gua ngeliat, oke, unsur balapannya masih ada meskipun cuma sebentar deh, tapi suasana balapan dan juga suasana mobil mewah-mewah dan juga berbagai macam cewek-cewek seksi, Pak, ya, itu literally mereka sampaikan juga di film Fast X ini seperti itu. Makanya oh my god, gue bisa merasakan momen balapan ini kembali lagi meskipun cuma sebentar, tapi sebagai suatu adegan itu adalah momen yang sangat bagus banget kalau menurut gue ya, seperti itu. Karena jujur aja, gue tuh udah ngikutin Fast and Furious tuh udah banyak banget. Bahkan gue tuh lebih suka ke Fast and Furious Tokyo Drift, yang dimana itu temanya itu udah balapan banget. Dari awal, tengah, akhir itu semua mereka tuh balapan total. Bahkan kalau untuk tema mafia dan juga kasus yang kriminal, literally cuma gimmick. Yang utama itu adalah balapannya. Makanya sampai sekarang gue suka dengan Fast and Furious Tokyo Drift. Sampai sekarang gak akan gue bisa rubah hal itu. Tapi ternyata di Fast X ini mereka langsung masukkan adegan balapan, dan itu literally bagus banget sih untuk mengangkat kisah Dominator itu dan juga Dante Rice yang literally dia tuh bener-bener ngeselin banget, Pak, di Fast X ini, Pak, seperti itu. Wow, gila-gila, akhirnya gue terpuaskan dengan adegan balapan itu walaupun cuman beberapa menit doang. Sekarang gua akan bahas mengenai kekurangan yang gua dapatkan ketika gua menonton Fast X ini, Pak, ya. Siap-siap dari kalian buat yang belum nonton nih. Yang pertama, banyak hal yang gak masuk akal. Banyak hal adegan yang gak masuk akal sama sekali di kepala gua, Pak. Bukan dalam segi animasinya, tapi dalam segi eksekusinya itu agak gak masuk akal banget sih. Ada banyak banget. Gue nggak bisa ceritakan semua karena itu akan mengandung spoiler. Tapi intinya banyak hal yang gak masuk akal. Tapi untungnya mereka tuh gak masuk akalnya itu gak sakit yang di Fast and Furious 9 ya. Dimana kalau kalian masih ingat di Fast 9 itu ada scene ketika mereka tuh ada di bulan, di luar angkasa. Bagaimana caranya tuh mobil bisa ada di luar angkasa? Bagaimana coba? Itu makanya mungkin ya pihak studio udah mulai menilai, dan akhirnya scene-scene yang gak masuk akal tuh ya dalam segi koreografinya, mobil yang bisa terbang sendiri, bahkan segala macamnya itu literally ya itu udah ada ya di franchise sebelumnya, tapi nggak sampai se-absurd yang ada di Fast 9 kemarin, Pak, seperti itu. Makanya oke lah, ini masih gua ampuni karena kalau di Fast 9 maaf ya, itu nggak bisa gua maafkan karena literally oh my god, mobil ke bulan tuh mau dibawa kemana, cuy? Itu Autobot juga bukan, Transformers juga bukan, kok bisa? itu yang gak masuk akal di kepala gue sampai sekarang ya. Nggak tahu siapa yang buat tuh. Tapi untuk Fast X ini oke lah, banyak hal yang gak masuk akal, cuma masih bisa gue ampuni. Tapi tetap aja ada banyak banget hal-hal yang bisa dibilang tuh kayak maksa itu loh, nggak masuk akal itu yang sampai di otak tuh nggak ngaruh, Pak, gitu loh. Ngapain gitu? Ya udahlah ya, gue anggap aja ini sebagai hiburan, gue anggap aja ini sebagai film action seperti itu lah ya, seperti itu.
Yang kedua, cameo yang dipaksakan ada. Akhirnya ada cameo yang kita tunggu-tunggu, tapi ternyata mereka muncul yang cuma skill doang. Contoh ya, ada berbagai macam karakter yang udah kita anggap dia mati, tapi tiba-tiba dia hidup kembali. Contoh sama kayak di Fast 9 kemarin di Mansihan, ternyata dia ketika hidup kembali itu, mohon maaf, maksa banget. Sejak kapan Mr. Nobody itu ada di Tokyo? Wah, sejak kapan? Gitu loh, gak jelas banget. Makanya itu kayak maksa banget sih untuk mengembalikan sosok si Han ke franchise Fast and Furious. Udah, kematian Han di situ itu udah boleh bagus. Itu bagus banget, tapi ternyata di milking oleh pihak studios. Bodoh lah, aduh. Makanya apa ya, sorry ya, di sini juga ada cameo yang gak penting tapi dikeluarin. Ngapain gitu loh? Udah kematian udah begitu bagus, tapi lu buat dengan segitu rupanya, kok bisa tiba-tiba dia nongol? Halo, udah gitu doang. Ya elah, aduh, bodoh lah. Makanya gua langsung, cameo-nya agak dipaksa banget sih untuk sebagai penutup Fast Saga ini. Aduh, ya Allah ya. Yang ketiga, alur cerita yang perlahan gak jelas. Jujur, untuk alurnya dari awal-awal gua itu seneng banget Pak. Dari awal ketika ada pembentukan si Thunder Rise seperti apa, dari awal sampai pertengahan sampai di bagian mau akhir itu udah kacau balau. Dimana kalau mereka tuh fokus dari awal tuh mau mengejar si Thunder Rise dan juga menyelamatkan si Tom family, tapi ternyata di tengah-tengah itu udah mulai kacau. Dimana itu semuanya berubah feel, udah berubah vibe. Bahkan gua sebagai penonton agak sedikit ngantuk ketika gua melihat pertengahan durasi hingga mau ke akhir. Tapi pas di bagian finalnya itu bagus banget. Finalnya bagus banget, bahkan gue langsung melek ketika gue melihat finalnya segitu bombastis, finalnya begitu menggelegar ya buat kita yang udah pernah melihat Fast and Furious di final battle-nya mereka itu seperti apa. Seperti itulah ya. Bahkan ini jauh lebih ekstrim lagi Pak. Nah gitu ya. Bahkan di Fast X ini di akhir-akhir itu udah mulai gantung, karena ini udah bocor ke Vin Diesel kemarin yang mengatakan bahwa Fast X akan memiliki trilogi baru. Jadi ini akan nyambung ke franchise berikutnya, entah itu di Fast X Part 2 atau di Fast 11. Well, kita belum tahu sama sekali, karena ini untuk pas selanjutnya kabarnya dari pihak Universal Studios mereka itu akan rilisnya di tahun 2025 mendatang. Seperti itu ya. Dan gua kecewa adalah Jacob Toretto dibuat segitu geblek ya. Padahal gua lihat di Fast 9, Jacob Toretto itu adalah karakter yang literally sangat-sangat brutal. Bahkan itu punya dendam banget kepada si Dominic Toretto. Itu adalah kakaknya sendiri. Itu secara motif, secara pendalaman juga udah oke banget. Tapi ketika dia udah muncul di Fast X, kok kayak orang geblek ya. Dan yang gue lihat itu bukan si Jacob Pak, melainkan gue ngeliat dia sebagai Peacemaker. Si John Cena ini literally semua sifatnya itu ada di Peacemaker semua. Sedangkan untuk sifat si Jacob Toretto yang kita lihat di Fast 9 semuanya hilang. Mohon maaf ya, hilang semua. Itu literally Peacemaker yang gue lihat di Fast X ini Pak. Kesel gue ngeliat Pak. So, buat kalian yang belum nonton, gimana? Penasaran nggak dengan film Fast X ini? Maka dari itu, tonton film ini di bioskop kesayangan kalian. Dan kalau kalian udah nonton, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Skor untuk Fast X ini gua kasih nilai 6 dari 10. Tapi at least bagi gua masih tetap bisa kita nikmati sebagai penonton dan juga fans dari Fast and Furious series ini. Tenang aja, untuk Fast X ini memiliki satu post credit scene. Jadi buat kalian yang mau nonton ini sampai komplit, tonton sampai satu post credit scene-nya, karena itu akan nyambung ke Fast X Part 2 yang akan dirilis pada tahun 2025. Oke? So, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji bisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, pada Spotify kita ya. Linknya tuh aku siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya tuh aku siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama aku Mario Jelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!